waktu goncang ekonomi kita itu nggak ada urusan sama global uncertainty. Sebetulnya kalau saya lihat salah kebijakan domestik. Uang kita tuh hampir nol pertumbuhannya. Jadi setahun lebih ekonomi dicekek, dikasih napas sedikit, kemudian dicekek lagi. Ya. Jadi gejolak yang terjadi di sosial kita bukan karena politik utamanya, bukan karena global, tapi karena kita mengerem pertumbuhan ekonomi karena tidak cukup uang di sistem. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Pak Menteri, Bro Menteri, terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya, Pak Gita Wirjawan. Thank Bro. Saya tahu bronya di belakang. Ini seperti biasa, kita tuh selalu nanya mengenai latar belakang. Anda ngambil elektro di ITB, sekolah keren banget. Terus ke Purdue ngambil ekonomi. Teknik elektro ITB, saya daftar situ. Saya tembus. Cuman mau itu aja, mau tes kemampuan sendiri. Ya masuklah situ. Sekolah situ 5 tahun lebih. Terus keluar. Kerja juga sama. Saya nggak pintar-pintar amat, biasa aja. Cuman otaknya disimpan, tabung lah. Adalah bekal. Saya kerja di Selam Bersih 5 tahun. Itu perusahaan juga sama. Kenapa kerja di situ? Itu yang paling diburu oleh lulusan ITB. Saya lamar, saya harus masuk. Saya masuk. Untung. Setelah 5 tahun, ya itu kan perusahaan bayarannya bagus. Saya punya duit cukup untuk sekolah. Sebenarnya saya juga malas sekolah, cuma mikir, oh kalau sekolah bagus juga ya. Setelah 5 tahun jenuh juga di field, ya kita di lapangan terus, uangnya banyak tapi kerjanya capek. Sering begadang. Kalau sehari semalam tuh biasa. Saya pernah paling lama nggak tidur 5 hari 5 malam di darat, tapi kalau di laut 2 malam udah nggak boleh kan, harus ganti, harus istirahat. Saya lihat ya kerja keras, duit banyak, tapi kerjanya kecapean, terlalu capek. Terus dapat pacar habis itu. Nah ini yang paling menentukan. Jadi syaratnya dia mau kawin sama saya, kamu keluar dulu dari situ. Saya keluar. Wah, oke, gue keluar. Pacar kerja? Waktu itu masih kuliah, mau lulus, udah mau lulus lah di ujung. Dia bilang gini, saya udah selesai kan, gue udah keluar nih, ayo kita kawin. Oh, ntar dulu, kira-kira gini, kamu udah kerja, oke, udah bisa nemenin saya, tapi saya minta kamu sekolah lagi. Syaratnya itu. Sekolahnya apa? S3. Waduh, bukan S2, enggak S3. Wah, gue pikir-pikir, apa yang paling gampang? Saya kan orang ITB sombong. Kita pikir yang paling gampang kan ekonomi. Oh, gue ambil ekonomi deh. Karena kita nggak tahu, di kita kan taunya orang ekonomi kan apalan. Kalau orang yang ngerti ekonomi ya. Siap. Ya udah, saya pikir ya udah, daftarlah. Saya daftar banyak sekolah dulu. Ada yang Stanford, ada yang ini. Kan saya pakai uang sendiri. Saya tanya ke mereka, sekolahnya berapa sih biayanya setahun? Sekian. Wah, yang ini setahun udah pulang, gue habis duitnya nih. Jadi saya pilih yang cukup bagus, yang cukup ekonomi. Saya pikir, wah Purdue lumayan lah. Saya pernah dengar karena rektor saya dulu dari Purdue, lulusan Purdue dari fisika kelihatannya, atau matematik apa, dia jago fisika nuklir. Ya udah. Jadi begitu saya lamar banyak ya terima itu yang banyak diterima, yang paling masuk akal itu. Siap. Ya udah, saya langsung bilang, ya udah kita kawin. Ya udah, kawin setelah itu. Berangkatlah ke Amerika, ambil economics. Saya pikir kan gampang, mampus lah ternyata. Ternyata itu susah banget ya. Banget. Saya pikir susah sekali tuh. Di ITB aja nggak susah ini, saya pikir. Di ITB tuh saya agak badung, jalan main-main terus. Di sini udah belajar matian, nggak ngerti juga saya, udah mati-matian. Jadi sebulan pertama itu, sebulan 2 bulan lah saya ngadepin saya. Dia udah pernah ceritakan, wah ini kayaknya pelajarannya susah. Saya nggak ngerti, udah belajar mati-matian nggak ngerti. Juni kita pulang aja ke Indonesia ya. Kan orang yang udah sok jago, sok pinter, hantem kayak gitu kan, jeder, down banget kan. Saya bilang apa? Oke, Juni kita pulang. Sampai Indonesia, sampai Jakarta, kamu saya cerai. Pusing lah gue. Udah rugi, udah keluar kerja, duit udah mau habis, udah habis sebagian lah. Nanti istri hilang juga. Itu total loss namanya.
Jadi kita kurangin lah, ya udah. Saya belajar lagi, tapi kamu bantu saya. Iya, saya bantu kamu. Jadi habis itu saya belajar lebih keras. Siap. 8 pagi udah di perpustakaan, begitu buka ada perpustakaan pasti. Wah. Sampai jam 12 malam. Kita hitung waktu makan juga kita kurangin. Jadi jam makan siang itu, saya nggak keluar perpustakaan, saya masih di perpustakaan. Saya bawa lantang. Makan 15 menit, selesai belajar lagi. Nanti jam 7 itu lagi, makan 15 menit, waktuin 15 menit, makan, belajar lagi. Baru kita bisa ngejar dan bisa ngejar itu orang-orang Korea, orang Cina yang tekun-tekun itu. Gila. Tapi istri saya sampai dikenal Bu Tani. Karena setiap jam 11 bawa rantang ke perpustakaan. Teman-temannya bilang, "Woi Bu Tani," gitu. Fun sih. Jadi itu kenapa saya ambil ekonomi, karena kepaksa dan kebetulan. Alhamdulillah. Terus begitu selesai? Saya masuk tuh paling bodoh. Karena saya S1, langsung S3, nggak pernah ngambil S2 ekonomi, even nggak tahu ekonomis, nggak tahu istilahnya. Tapi saya lulus paling cepat dibanding teman-teman yang lain. Biasa. Nah, hasilnya lumayan lah. Sepertinya lulusnya paling pintar dibanding yang lain. Kan yang penting dapat gainnya kan. Betul. Mereka mulai di sini hasilnya. Saya di sini, hasilnya di atas. Jadi saya untung banyak. Ya itu yang namanya good investment untuk saya ya. Pulang saya ke Dana Reksa. Ada. Dulu ketemu kan. Iya. Kakak Anda pada Zaman pakai celana pendek dulu gitu. Dana Reksa. Saya kerja di Dana Reksa Research Institute. Siap. Di economic research-nya di situ masuk tahun 2000 sampai 2014 di Dana Reksa. Tapi 2002 udah kenal mantan bos Anda, Pak SBY. Kita bantu waktu mereka bikin think tank, saya bantu dari jauh. 2004 kita bantu, tapi dari jauh. Saya anggota itu scholarnya Brighton Institute. Dari waktu ke waktu saya kasih masukan. Kalau susah-susah pasti ke saya tuh mereka tuh. Kita kasih masukan. 2010 saya bantu Pak Hatta Rajasa sebagai staf khusus dan juga anggota Komite Ekonomi Nasional. Terus tahun 2015 kita pindah jalur, bantu Pak Jokowi dan Pak Luhut. Siap. Sampai tahun 2020 ketika goncang ekonomi goncang, saya diperintahkan ke LPS untuk jaga sektor keuangan. Harusnya habis tahun ini September. Saya udah siap-siap pensiun, tapi untung yang nggak jadi pensiun, disuruh jadi Menteri Keuangan. Ya saya ikut lah. Yang penting gajinya masih ada, jadi gaji gue masih ada nih, lumayan lah. Tadinya mau pensiun. Dalam 1-2 hari setelah diangkat, Anda melakukan kebijakan yang out of the ordinary untuk naikin likuiditas. Fondasi pemikirannya apa? Jadi itu suatu strategi yang cukup kompleks. Jadi bukan kebetulan itu. Jadi saya suatu rentetan strategi yang disitu kita bilang, kalau kita dulu pernah baca, saya pernah kuliah baca buku itu, The Macroeconomic of Self-Fulfilling Prophecy. Si Farmer yang bikin. Untung masih nempel tuh. Jadi kita ciptakan ekspektasi, kemudian saya taruh strategi yang betul, kita monitor, kalau kurang kita tambah lagi. Itu. Jadi misi pertama waktu itu kan kita amat pesimis. Demo di mana-mana, semua udah kehilangan harapan ekonomi kan. Masa depan suram segala macam. Jadi langkah pertama saya harusnya adalah membalik ekspektasi. Caranya gimana? Gue sombong ngomongnya. Nah itu by design, bukan kebetulan. Jadi saya bilang, saya bisa, saya mampu. Tapi orang marahkan, wah, biar aja. Begitu DPR, saya jelaskan strategi saya. Bahwa orang-orang kaget, ternyata orang ini nggak bodoh-bodoh amat. Lumayan lah, baru mereka percaya dan ada harapan sedikit. Tapi harapan kan, itu kan ekspektasi. Kalau saya nggak kasih alat yang pas, dalam seminggu 2 minggu udah runtuh itu ekspektasinya. Jadi kita ambil kebijakan, pindahkan uang pemerintah dari bank sentral ke perbankan. Itu dasarnya dari, ini sebenarnya entah saya tahu atau entah saya pakai aja, pokoknya saya pakai biar keren. Saya pakai itu pengetahuan pemenang Nobel, Milton Friedman. Saya suka bukunya dia, saya papernya dia karena masuk akal dan bisa menjelaskan apa yang terjadi di ekonomi kita tahun 1998, kegagalan kita seperti apa. Saya juga baca bukunya Bernanke untuk
dia menjelaskan krisis Great Depression. Jadi ininya adalah dari Friedman yang paling gampang dimengerti adalah bahwa kalau kita lihat kebijakan moneter longgar apa ketat, bukan dari bunga. Anda harus lihat dari laju pertumbuhan uang, disebutkan di situ base money. Kalau di sini primary money M0 lah itu. Jadi kalau itunya pertumbuhannya rendah, maka kebijakannya ketat. Kalau tinggi, maka kebijakannya longgar. Dia tarik ke pengalaman tahun 1930 waktu orang bingung, kan bunga hampir nol. Kenapa jatuh juga ekonomi? Apa moneter nggak berpengaruh ke ekonomi? Dia pelajarin, banyak itunya, bukunya cukup tebal. Buat buku tapi saya baca beberapa paper aja. Ternyata pada waktu itu walaupun bunga nol, pertumbuhan uang negatif 5% atau berapa gitu. Jadi bukannya cukup stimulus ke ekonomi, tapi malah dikurangin. Jadi itu setelah itu dipegang oleh semua orang tuh, dan saya lihat sejarah ekonomi Amerika seperti apa. Dampak uang itu ke ekonomi yang kelihatan benar. Jadi waktu goncang ekonomi kita itu, orang kan sering bilang karena global uncertainty, nggak ada urusan sama global uncertainty. Sebetulnya kalau saya lihat salah kebijakan domestik. Uang kita tuh hampir nol pertumbuhannya dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2005. Sebelumnya tahun 2004 juga sempat nol, hampir sepanjang tahun. 2005 awal agak tumbuh sedikit. Jadi setahun lebih ekonomi dicekek, dikasih napas sedikit, kemudian dicekek lagi. Jadi ekonominya amat lambat pertumbuhannya, makanya orang mulai ngerasakan karena sepanjang itu. Apalagi sebelumnya COVID. Belum pulih, dimain-mainkan seperti itu ya, sakit perut lah mereka. Turunlah ke jalan. Jadi gejolak yang terjadi di sosial kita bukan karena politik utamanya, bukan karena global, tapi karena kita mengerem pertumbuhan ekonomi karena tidak cukup uang di sistem. Kalau Anda tanya LPS, OJK, keuangan, BI, saya kan di LPS dulu, jadi saya tahu suasana seperti apa. Mereka selalu bilang perbankan ample liquidity, tapi bukan di sistem, di BI. Sistemnya kering. Itu yang dinilai sama Milton Friedman. Jadi saya pikir itu yang terbaik. Jadi begitu saya pindahkan uang saya di BI, saya punya 425 triliun waktu itu unused money di bank sentral, saya pindahin 200. Kalau orang pikir kan, wow udah banyak banget, itu baru separuh, ternyata saya masih ada. Dan orang bilang Purbaya merubah anggaran, harusnya ke DPR dulu. Uangnya dipakai tuh gimana? Uangnya nggak dipakai. Saya cuma pindahin uang saya dari BI ke perbankan, sudah, titik. Sebenarnya saya nggak mau ngasih syarat apa-apa, pakai aja suka-suka lo. Tapi jangan taruh di BI, jangan beli rupiah udah. Tapi orang-orang kita kan ada prosedur-prosedur yang ini. Even bunganya kalau perlu nol. Cuman kita ada prosedur-prosedur di mana kalau enggak nanti kalau saya nolin dipanggil BPK saya. Harus comparable dengan bunga yang saya peroleh di bank sentral. Jadi saya samain dengan bank sentral, itu udah rendah. Cuman waktu itu bunga tinggi di sini cuma dikasih 3,8%, 4% terus turun ke 3,8. Itu udah nekan bunga di pasar dan at the same time menambah likuiditas di sistem. Yang kata Friedman tadi itu lebih penting daripada bunga saja. Itu kalau bank tiba-tiba punya uang, dia kan harus menyalurkan. Kalau nggak kan dia bayar saya 3,8%. Rugi dia, 200 kali segitu rata-rata besar kan. Dia akan nyalurin kemana-mana tuh. Ya pertama dia ke interbank market, makanya bank swasta juga terdampak positif. Mereka bunganya akan turun. Kemudian dia pasti akan nyari ke kredit ketika interbank market udah penuh. Itu yang saya harapkan. Sepertinya udah mulai tumbuh sedikit-sedikit dan economic activities mulai naik sekarang. Dan yang penting kita monitor juga gimana respon masyarakat ke kebijakan itu. Saya berhasil apa enggak? Saya kan lihat itu. Saya punya survei kebetulan, survei consumer, bukan punya saya, sekarang punya LPS. Dulu waktu di LPS punya, dan saya pindahin ke LPS. Saya lihat gimana consumer confidence-nya dalam 2 bulan terakhir. Dari situ ada komponen yang lain dari survei itu. Indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah itu bisa dipakai untuk melihat berapa stabil kondisi sosial politik, berapa level dukungan masyarakat ke Presiden Prabowo.
Jadi waktu Agustus, September tuh jatuh kan, Juli Agustus tuh jatuh ke dalam rendah, September masih di bawah, Oktober Naik. udah levelnya udah sama dengan sebelum jatuh. Jadi di waktu September itu level bahaya, kalau nggak dibetulin dia akan turun ke bawah. Ya. Kita akan mengalami kegoncangan sosial politik yang eventually akan menyebabkan pergantian penguasa kita, kira-kira gitu. Ya. Tapi sekarang udah balik lagi ke atas. Saya bilang ke Pak Presiden, Pak, keadaan udah stabil. Bapak dalam 2 bulan berhasil mengembalikan confidence masyarakat ke Bapak, dan sekarang mereka amat sedang ke kepemimpinan Bapak. Gimana untuk ini bisa disustain ke arah yang benar, ke arah yang konsisten gitu? Yang pertama ya, saya monitor tadi alat-alat saya tadi. Cukup nggak regulate di sistem, walaupun harusnya bukan pekerjaan saya. Tapi saya akan kerjakan apa yang saya punya di tangan untuk menjaga kita nggak jatuh. Tetap kita akan jaga itu. Saya akan monitor. Saya 200 kan saya injek. Tumbuh M0-nya ke 13,3 di bulan September. Tapi Oktober turun ke 7,7. Wah, saya bilang nih masih kurang nih. Saya maunya sebenarnya double digit dan mendekati 20% atau lebih. Jadi Jumat kemarin saya injek lagi 76 triliun ke perekonomian. Nanti kita monitor lagi, kalau kurang kita injek lagi, kalau kurang kita injek lagi. Untuk memastikan pertumbuhan uang cukup sehingga ekonomi bisa bergerak terus. Itu dari sisi kebijakan yang kita lakukan. Tapi pada saat yang bersamaan ekonominya kan harus tumbuh. Ini kan kalau uang tuh boleh dibilang nanti yang gerak kebanyakan sektor private. Iya. Di sini kan ada pemerintah. Iya. Saya pastikan pemerintah juga belanja. Makanya saya waktu keliling-keliling ke kementerian, ke beberapa menteri sebelum mereka ribut untuk memastikan mereka belanja. Tapi saya udah izin ke presiden. 200 saya izin. Pak, saya mau gelontorkan 200 triliun, jalankan ya. Karena gini-gini jalankan. Pak, saya mau putar-putar ke kementerian apa ya, biar mereka belanja supaya ekonomi jalan. Go. Jadi nggak ada yang tanpa izin, saya izin terus. Nah itu saya pastikan pusat belanja, daerah juga belanja. Itu kan ribut daerah-daerah. Sempat ke saya ribut, wah uangnya nggak ada. Taunya begitu dicek, uangnya ada ratusan triliun di daerah. Ada yang punya 3, 4, tapi secara total masih ada 230 triliun lebih. Kalau dibelanjakan dampaknya ke ekonomi bagus. Ketika kita jatuh, ketika mereka belanja, harusnya ekonomi naik lagi, masyarakat senang, nggak ribut lagi. Itu utamanya pusat, daerah, dan nanti untuk memberi tambahan ke ekonomi, saya selalu bilang kan, domestic demand kita kuat. Kalau itu menurut rumus-rumus tertentu itu 90%. 10% tuh foreignnya. Let's say saya salah hitung, let's say 20% lah foreign. Itu yang ekspor ke PDB. Saya masih punya 80%. Kalau saya jaga domestic demand dengan baik dengan kebijakan tadi, harusnya kita masih bisa bertahan. Tapi kan kalau pasar domestik besar, kalau yang nguasai asing, apalagi ilegal, nggak ada gunanya buat kita juga. Betul. Makanya saya mulai tutup pintu impor barang ilegal ke sini supaya domestic player yang bisa lebih dominan. Kenapa saya yang ilegal kan nggak ada yang ribut, ilegal dulu. Nanti baru kita lihat yang impor dari Cina misalnya yang mengganggu pasar domestik secara nggak fair, baru kita lihat bisa nggak kita kasih tarif dan lain-lain. Tapi yang gampang dulu, yang ilegal dulu, itu juga udah cukup banyak. Itu kira-kira itu antara lain gimana cara membuat itu sustainable. Ini kan M0. Tapi kalau kita lihat M2-nya, itu masih 40-an% dari PDB. Kalau kita perbandingkan dengan negara-negara maju, itu mereka di atas 200%. Nah ini ya dengan pendekatan monetarist, gimana nih untuk ngedongkrak M2-nya juga? Oh kalau saya pikir ya dorong terus pertumbuhan M0 double digit sambil memperhatikan inflasi kan. Kalau cepat bisa inflasi kan, kalau uang kebanyakan tanpa velocity-nya dihitung, inflasi dihitung. Ya. Dimulai itu dibiarkan tumbuh terus. Nanti pelan-pelan M2 juga naik terus kan sama. Kan M2 kan multiplier dari M0 kali perekonomian lah kira-kira gitu. Kali multiplier di perekonomian. Jadi yang dikuasain oleh regulator adalah M0 yang dikontrol. Yang dikontrol M0. Kalau sana kan nanti ada efek dari sistem juga. Jadi ini didorong terus. Tapi kalau tumbuhnya 0 terus, ya cilaka kita.
Ini mau saya coba alihkan ke aspirasi kita untuk tumbuh di 8%. Ini kan baseline-nya 5%. Dan alhamdulillah Q on Q udah naik di kuartal 3. Year on year udah naik. Karena likuiditas yang diangkat di bulan September kemarin kan. Kalau kita mau naikin dari 5 ke 8%, itu kan deltanya 3%. 3% dari ekonomi 1,5 triliun, itu 45 miliar dolar lah. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu peningkatan foreign direct investment, supaya FDI-nya naik dari 30-an miliar ke 75 miliar dolar. Jadi gini, base-nya jangan kita hitung 5. Siap. Base-nya 6,5. Oke, sorry. Jadinya kenaikannya deltanya cuma 20-30 miliar dolar. Kalau zamannya Anda jadi menteri, itu kan pertumbuhan ekonomi kita 6%. Yang saya bilang yang gerak lebih banyak private sector. Ya. Kenapa? Karena M0-nya tumbuhnya 17% on average. Kredit juga tumbuh 23% lebih, 22-23%. Siap. Sehingga private jalan, itu tumbuhnya 6. Tapi government-nya kan agak santai waktu itu. Sebaliknya zaman Pak Jokowi, government-nya aktif. Ya. Private sektornya lambat sekali. Karena uangnya hanya tumbuh 7%, kredit juga single digit 5-7% juga. Bahkan di titik-titik tertentu negatif M0-nya dan ekonomi susah sekali. Itu kan yang pertama tadi zaman Pak Presiden SBY atau zaman Anda ya berarti ya. Pak SBY. Zaman Anda itu tumbuhnya. Zaman Anda juga. Itu saya di belakang. Itu kan boleh dibilang private sector driven, government santai. Zamannya Pak Jokowi government led growth kan, private-nya nggak dikasih ruang. Jadi kita punya 5, di sini 6, di sini 5 rata-rata pertumbuhannya. Nah, kalau sekarang saya gabungin dua-duanya supaya mesinnya dua-duanya bekerja, saya pasti punya 6 tambah sisa dari 5 itu. Ya. Jadi harusnya sih 6,5 nggak susah-susah amat tanpa merubah tadi struktur pasar, struktur ekonomi. Ini ceteris paribus kira-kira begitu. Siap. Nah dari situ ke 8. Nah untuk ke 8 jelas nggak cukup dengan itu. Cuman segitu saya punya. Harus dari luar. Ya. Ya nggak. Kalau udah sampai 6,5 pasti luar masuk. Saya nggak akan mengemis-ngemis mereka. Mereka pasti tertarik. Tapi gini, itu harus ada perbaikan iklim investasi kan. Ya. Kalau saya pelajaran dari kertas, dari peraturan di atas kertas, semuanya pasti clear sekarang. Karena aturannya dibuat baru kan. Oh, untuk menghindari ini kita buat ini, kita buat ini, kita buat ini. Saya lihat selama ini kalau dari kertas aja dan kita pelajari kertas, itu semu. Seperti nggak ada hambatan, tapi di fieldnya kan banyak hambatan. Ya. Jadi yang kita lakukan nanti ke depan adalah memastikan kita melakukan debottlenecking di perindustrian di dunia investasi, di dunia usaha kita. Gampang dikatakan, tapi nggak gampang-gampang amat dibetulinya. Tapi saya pernah punya pengalaman tuh, 2016 sampai 2019, saya wakil ketua tim debottlenecking. Itu ketuanya Pak Yasona Lawli, saya wakil, ada sekretarisnya dulu dari polisi Pak, saya lupa namanya. Tapi itu berjalan cukup baik. Jadi setiap kita menerima pengaduan dari pengusaha bidang apa aja. Kita pilih yang bisa disidangkan, kita sidangkan. Setiap Senin saya sidang tuh 7 kasus. Dalam 3 tahun tuh kita pecahkan 109, kita sidangin 300 kasus, yang selesai 193 kasus, itu berhubungan dengan investasi sebesar 830 triliun rupiah. Jadi impactnya besar, makanya Kementerian Investasi dipindah ke Palut kan. Dengan pengalaman itu kita akan terapkan lagi. Yep. Timnya dibentuk tim Satgas Percepatan apalah program ini ekonomi lah. Tapi yang penting di tengahnya Satgas 1, 2, 3. Yang 2 itu ada debottlenecking nanti. Itu akan terima masukan keluhan dari bisnis dari mana aja di Indonesia, siapa aja. Nanti kita pilih, kita sidangkan setiap minggu. Saya akan mimpin sidang di salah satu kasus mereka lah. Sehingga harusnya kita bisa beresin. Ini kenyataannya kan cukup menggiurkan kalau kita lihat likuiditas di dunia. Lebih dari 140 triliun dolar. Dan premi resiko di negara-negara maju ini meningkat. Jadi mereka niscaya harus
melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi ini belum terjadi dengan skala yang semestinya, karena mereka mungkin masih agak-agak ragu dengan negara-negara berkembang. Nah, kalau kita lihat Asia Tenggara, itu FDI yang masuk setiap tahun 200 sampai 230 miliar dolar. Tapi dari situ Singapura dapat 100 sampai 140 miliar. Indonesia 30 sampai 40, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam itu masing-masing 10 sampai 20. Itu ada 2 variabel yang berpengaruh untuk pengalokasian modal dari negara-negara manapun maju ke sini. Penegakan hukum. Terus kedua, ini yang seringkali diinginkan mereka, kapasitas mentranslasi dari ketidakpastian menjadi resiko. Resiko itu bisa diukur, bisa di price, triple A, double B, single C minus atau apa. Tapi kalau uncertainty nggak bisa di price. Nah ini kalau menurut saya Indonesia nih harus melatih diri untuk lebih mentranslasi dari ketidakpastian menjadi resiko. Ketidakpastian itu kan insya Allah listrik nggak mati, itu ketidakpastian. Tapi kalau orang Indonesia bisa ngomong ada probability 58% listrik akan mati selama 2,5 bulan, kalau itu kejadian omset turun 22%, bottom line turun 24%, IRR-nya akan X%. Nah itu ada probability yang bisa diukur. Nah itu akan nolong untuk alokasi modal dari luar ke dalam. Jadi saya suruh bilang apa? Saya setuju. Nah, Anda mau ceramah, oke, saya setuju kalau gitu. tapi Menteri Keuangan ini kan bisa menjadi lever yang ngedrive penegakan hukum, yang ngedrive proses translasi. Begini, Menteri Keuangan kan kalau kata sebagian orang hanya juru bayar, ya kan? Memang betul. Saya bisa neken yang lain-lain dengan budget politik anggaran lah. Kalau mereka nggak nurut, kita potong anggarannya atau saya nge-transfer aja, selesai. Di situ emang bisa main di situ. Tapi frameworknya harus dengan multi kementerian tadi. Saya akan masuk lewat situ nanti. Saya pastikan setahun udah akan beres semua tuh. Karena dari situ nanti tiap ada peraturan yang nggak beres akan dilempar ke Pokja atau Satgas ketiga. Itu yang spesial membereskan peraturan-peraturan. Jadi 1, 2, 3 masing-masing beda. Yang ini memberikan peraturan yang pertama adalah memastikan belanja pemerintah, program-program pemerintah yang prioritas berjalan dengan baik. Ini di bottlenecking untuk sektor private yang di sini regulasinya. Sekarang belum ada kasus yang dimulai, tapi saya pikir seminggu 2 minggu lagi akan kita mulai. Itu eventually akan memperbaiki iklim investasi di sini. Karena kan saya di situ, di tim itu, saya tahu ada peraturan yang nggak jalan. Kalau di pajak bea cukai gampang saya beresin cepat, tapi nggak selalu di situ kan, di tempat lain. Nanti kita masukkan ke tempat lain, ke kementerian yang lain. Itu kalau nggak mau kerja saya potong anggarannya. Bukan saya potong, diam-diam nggak dikirim aja duitnya. Nanti orang marah lagi sama saya. Tapi kalau nggak kan nggak jalan. Tapi yang jelas kita akan lapor ke presiden on regular basis untuk keadaan-keadaan seperti itu. Tapi tetap aja kalau nggak ada credible threat, mereka akan santai. Karena saya pernah tuh zaman dulu. Anda bukan menteri perdagangannya ya? Tahun berapa nih? Saya lupa tahun berapa. Oh tapi enggak. Zamannya udah zaman Jokowi ya, bukan Anda lagi. Iya. Ada peraturan yang harus dirubah untuk menghilangkan hambatan pedagang. Gue tuh rapatnya di kantor Menko Perekonomian. Mereka bilang seminggu selesai ini gampang nih. Aturan itu sampai sekarang belum berubah. Wow. Sampai sekarang. Jadi emang kita perlu special treatment untuk membuat mereka semuanya berjalan inline sesuai dengan keputusan pemimpinan kita yang tertinggi. Kalau dibiarkan nggak ada credible threat-nya, jalan terus. Saya pikir nih sekarang posisinya yang paling bagus buat Presiden Prabowo dan teman-teman untuk memastikan ke depan kita bisa memperbaiki iklim investasi dengan cepat. Saya harapkan setahun udah kelihatan. Mungkin sebelum setahun udah kelihatan. Insya Allah. Ini ada golden opportunity karena likuiditas lagi banyak banget. Jadi gini. FDI nggak akan masuk ke negara yang nggak stabil, yang tidak menawarkan return yang bagus. Jadi pertama saya betulin growth-nya, terus saya betulin iklim investasi, hampir pasti nanti mereka akan berebut ke sini.
Tapi tanpa itu saya nggak akan bisa ngundang mereka ke sini. Sepakat. Faktor kedua tuh translasi dari ketidakpastian menjadi resiko. Ini nyambung dengan STEM. Anda tuh produk STEM. Elektro Tadi itu kan STEM. Ya STEM kan? tuh Pak? Saya tahu Science, stem Technology, cell. Engineering, Mathematics. STEM. Bukan STEM itu bro. STEM apa nih? STEM apa nih? Science, Technology, Engineering, Mathematics kan. Nah itu kan ngajarin orang untuk ngitung. Ya kan? Semakin orang bisa berhitung, dia bisa mengkuantifikasi, memprediksi, mengukur, menilai. Nah ini Indonesia hanya bisa produksi kurang lebih 250.000 produk STEM. Termasuk wisudawan dari ITB. Ya kan? ITS. Sekolah-sekolah teknologi lainnya. Tiongkok itu 4,5 juta setiap tahun. India 2-2,5 juta. Asia Tenggara 750.000. Amerika aja 800.000. Kalau menurut saya, semakin banyak kita bisa memproduksi produk STEM, semakin kita bisa mentranslasi dari ketidakpastian menjadi Cina aja. Tiongkok, itu presidennya. Sekolah di Tsinghua, belajar kimia. Tesisnya polimer. Ya kan? Jadi kalau menurut saya, orang yang belajar science, seperti yourself, itu lebih bisa mentranslasi dari ketidakpastian menjadi, nah itu semakin kita bisa begitu, dengan skala yang jauh lebih gede daripada 250.000. Bener bro, ini nyambung ke pendatangan modal. Ya. Saya setuju. Kita harus invest lebih banyak di sana. Tapi begini, sekarang lulusan ITB saja, banyak yang sudah cari kerja kan di bidangnya. Ini contohnya. Bukan saya udah kerja di Slumbers itu, cuman suruh istri ya sana. Tapi ada yang banyak yang nggak punya pilihan seperti itu. Jadi kita mesti create demand bagi mereka dulu. Ya saya hidupkan perekonomian tadi. Once ekonomi tumbuh 6,5%, saya punya ruang untuk tadi geser, memperluas supply-nya. Karena ekspektasi ke depan kan FDI akan masuk. Jadi saya bisa create orang makin banyak. Sekarang ada effort ke arah sana, tapi saya belum melihat ke arah STEM yang berkesinambungan. Artinya orangnya ada dan ketika lulus dipakai. Ya. Jadi harus digabung ke arah sana. Tapi kalau udah tumbuh 6,5, kita akan perluas investasi ke arah sana. Insyaallah. Apa ya contohnya ya? Ekonom aja kurang. Yang bagus ya. Kenapa saya bilang gitu nggak bagus? Saya baru tahu dari krisis waktu COVID itu. Kan saya ngasih masukan terakhir baru bulan Maret 2020 kita kasih masukan. Setelah selesai, semuanya selesai. Pertanyaan Pak Presiden waktu itu sama Pak Luhut yang membuat saya bingung untuk menjawabnya gini. Dia bertanya, Pur, kenapa cuman kamu yang tahu? Saya kan bingung juga. Kalau saya yang ngomong saya pintar kan orang nggak percaya. Ini mereka kenapa cuman kamu yang tahu? Oh, masa sih Pak? Iya cuman kamu. Saya bingung kalau gitu Pak. Kira kita kurang banyak ekonom pintar, kurang banyak Pak. Iya. Terus gimana mecahinnya? Karena ke depan gimana kalau kita ngalamin keadaan ini lagi, kita kurang. Saya juga baru tahu, oh ternyata genting. Saya pikir jago-jago semua, ternyata menurut mereka nggak tahu. Jadi nggak bisa memberi masukan yang clear ke pemimpin pada waktu itu. Ini kata mereka ya. Saya usulan karena ya udah Bapak cetak lagi orang yang pintar lebih banyak. Ya udah kita setuju, kita cetak ekonom. Dia memodalkan dari diri saya. Jadi gini, kamu pilih 10 orang ITB yang jago-jago, taruh 3 bulan di LPS, habis itu transfer ke Menko Maritim selama setahun, habis itu kita sekolahkan ke sekolah-sekolah terbaik di Amerika untuk nyetak ekonom baru. Saya diskusi sama rektor ITB, dikasih 10, tapi sayangnya mereka satu-satu mundur sampai akhirnya semuanya mundur. Karena? Iya. Karena apa mundur? Saya juga tadinya nggak tahu. Rupanya mereka Gen Z, saya sadar. Ini generational gap. Jadi cara berpikir kita beda. Oh. Kalau zaman dulu kan dikasih itu senang. Kalau Gen Z mikirnya, ketidakpastian tinggi, belajarnya 5 tahun 6 tahun, belum tentu berhasil juga. Mereka ngambil risiko. Jadi mesti approach yang berbeda.
Saya tadinya juga nggak percaya Gen Z, tapi saya di LPS saya tawarin yang sama. Ada nggak kamu yang mau sekolah langsung S3, kita bayarin langsung. Nggak ada yang daftar satupun. Jadi kita mesti main-main sedikit lah dengan belajar psikologi Gen Z, baru kita bisa kirim orang lebih banyak keluar untuk mencetak orang lebih banyak. Cuman poinnya adalah memang kita masih kurang orang pintar. Iya. Jadi kita jangan lelah-lelah menyekolahkan orang keluar. Iya. Waktu di LPS, tadinya LPS hanya nyekolahin ke Inggris karena cuma setahun. Iya. Master, tujuannya cuma satu, ngirit. Wah, bilang lu kenapa ngirit? Uangnya kita punya 200 triliun lebih. Saya rubah ke Amerika. Saya challenge yang bisa ke Amerika, saya bayarin ini. Kita ada banyak sekarang, ada yang di Stanford enggak ya? Ada yang di Yale, ada yang dari LPS. Oh ya. Ada yang di Chicago, ada yang di Harvard. Ada, ketemu saya. Ada yang di Harvard apa ya? Nah, banyak sekolah-sekolah bagus sekali bisa masukin sana. Stanford belum ada. Stanford kayaknya belum ya. Di Amerika tuh hanya ada 8.500 orang Indonesia. Oh. India 350.000. 8.500 ya? Tiongkok 280.000. Dulu pernah 350.000 sampai 400. Kita sama Malaysia aja kalah kalau nggak salah. Kalah. Malaysia. Di Inggris ada hampir 200.000 orang Tiongkok. Hanya 4.000 orang Indonesia. Nah ini LPDP kan mulia sekali nih. LPDP ini bisa jadi katalis untuk penguasa. Of course, yours truly. Makanya kita mau dorong-dorong terus. Iya, benar bro. Jadi LPDP itu diperkuat tuh Bapak Presiden, modalnya tahun ini tambah 25 triliun, tahun depan kita tambah lagi. Tapi kita mau betul-betul investasi yang returnnya tinggi, artinya jangan taruh uang kebanyakan di tempat-tempat yang nggak jelas. Iya. Kita cari yang unggulan, ditaruh yang unggul, tempat yang bagus sekali, nanti pulang dipanen lah, disuruh kerja tempat yang bagus atau suruh ngajar kayak ini gitu. Jadi di LPS aja LPS kan lembaga penjamin simpanan, nggak ada hubungan pendidikan. Saya kerjasama dengan UI, Fakultas Teknik. Kita kirim ke Berkeley. Setiap tahun 3 orang riset di sana, setahun balik, 3 tahun balik. Bahkan terakhir kita bisa masukin orang ke Mechanical Engineering Berkeley, itu susah sekali masuknya kan. Saya bayarin waktu ke mereka, janji, ya udah kamu sampai 6 tahun di sana aja, saya bayarin sampai selesai. Kalau misalnya dalam 6 tahun itu kamu dapat let's say beasiswa dari sana, teaching assistant, research assistant, itu bonus biar mereka lebih semangat. Tapi setelah saya keluar dari LPS nggak diterusin. Jadi memang kita perlu visi seperti itu. Betul. Kita perlu orang pintar lebih banyak lagi. Bukan ada orang pintar, kita perlu orang pintar lebih banyak lagi itu. Jauh lebih banyak. Harus jauh lebih banyak. Iya. Karena ngeri ngelihat India sama Tiongkok. Iya. Produksi kita pasti kalah. Waktu di Amerika aja S3 yang economics waktu saya sekolah, Indonesia cuma 1 tempat saya. Korea ada 10-an. Iya. Ada data dari Amerika 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu S3 yang diperoleh. 6.000 diberikan ke orang Tiongkok. 2.000-an orang India. 1.300 ke Korea. Ghana 104. Indonesia berapa? Indonesia 80-an kalau nggak salah. Oh, sayang banget. Ya rata-rata kita itu, dari kita belum cukup berani untuk invest. Pemerintah ya. So, saya nggak tahu pemerintah apa siapa. Kalau saya sih pemerintah invest. Misalnya ada BI, invest juga di situ. LPS, uangnya banyak, invest. Bukan di dia aja, yang engineering juga. Biar nyebar kemana-mana. Saya pikir nanti kan saya lihat si LPDP seperti apa. Saya kalau bisa lebih banyak, kita lebih banyak kirim. Tentunya untuk masuk yang bagus kan mesti dipersiapkan dengan baik di sini. Ini yang dilakukan oleh negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, bahkan Singapura. Mereka tuh pendekatannya nggak retail aja, tapi wholesale. Jadi institusi kuasi pemerintah di negara-negara masing-masing itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah keren di Eropa, di Amerika, di Australia. Mereka nyumbang untuk fellowship, untuk professorship. Itu nilainya gede. Tapi karena ada profesor yang tahu dia digaji oleh Tiongkok, Korea, Taiwan, Jepang, sama Singapura, dia jungkir balik 24x7, mikirin supaya representasi dari negara masing-masing itu meningkat. Itu peningkatan wholesale. Jadi mungkin LPDP
bisa bekerja sama seperti dengan Stanford atau Oxford atau Tsinghua fellowship, professorship. Saya mau kerja sama dengan Stanford. Berapa biayanya kira-kira untuk berapa orang? Untuk professorship 6 juta. 6 juta dolar. Tapi itu endowment permanen. Oh. Dan dengan angka begitu, profesor yang ditunjuk itu bisa ditentukan. Kalau bisa orang Sunda, kalau bisa orang Somalia, kalau bisa orang Amerika, kalau bisa orang apa. Dan gue mau dia di situ jungkir balik hanya mikirin untuk kepentingan biotech, untuk kepentingan AI, untuk kepentingan perubahan iklim, untuk kepentingan Indonesia. Dan dia bakal jungkir balik 24 kali itu. Ini yang sudah dilakukan dari puluhan tahun yang lalu oleh Tiongkok, Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura. Well, kita mesti diskusi lebih detail untuk masalah itu kali ya dengan Pak Gita. Saya pengen tahu bisa nggak LPDP dialihkan ke sana uangnya sebagian ya. Kerjasama aja dengan sekolah-sekolah yang keren, Oxford, Tsinghua, Fudan, Caltech, Stanford, MIT, Harvard, di Australia, Melbourne atau Monash atau apa gitu, atau Sydney. Jadi kayak ITB udah punya kerjasama dengan MIT, UI dengan Stanford, cuman si funding belum wholesale, nggak terlalu kuat. Nanti saya tanya deh gimana sih caranya wholesale. Kalau di Berkeley saya udah kenal banyak profesor, jadi bisa di inilah kita kejar. Dulu kita pernah sempat membuat program seperti itu. Kita mau cetak Mafia Berkeley jilid kedua dulu lah dengan Berkeley. Mereka minta $50 juta untuk pembiayaan beberapa puluh orang. Sebetulnya sih kalau saya hitung sih murah karena kita nggak bisa masuk ke sana tanpa itu. Cuman sebagian pengambil kebijakan di sini pada itu nggak setuju, jadi nggak dibiayain, berhenti. Nanti kita lihat kalau bisa program wholesale itu seperti apa sih? Bisa nggak saya gerakan uang ke sana? Saya siap bantulah. Nah ini mitos mengenai kurangnya dana untuk program S3 ini salah parkir. Kalau dia udah diterima untuk ambil S3 di MIT, duitnya banyak dari MIT. Tapi dia harus diterima dulu di MIT. Atau di Princeton, atau di Berkeley, di Caltech. Tapi banyak orang-orang Indonesia dia nggak tahu untuk melakukan research-nya kayak gimana. Makanya dia nggak diterima. Ya kan? Saya waktu sekolah jadi LPDP nggak perlu berperan di situ. Jadi waktu saya sekolah, saya kan biaya sendiri. Saya cuma 1 semester. Sisanya dibayar sekolah, dari bayar sana. There you go. Jadi orang kita yang banyak nggak tahu. Dan Anda mesti ajarin mereka dong. ini terakhir mengenai pendidikan sebelum kita beralih. Pembentukan otak itu kan terjadi sampai umur 9. Oh, 9. Kenaikan IQ sampai umur 16. Setelah umur 16, ya keterbukaan yang menentukan nasib. Kalau dia bisa mengkombinasikan kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi. Jadinya 88% dari kepala rumah tangga dari Sabang sampai Merauke itu nggak punya S1. Jadi harapan kita adalah seorang anak begitu naik perahu, naik ojek, jalan kaki, naik motor ke sekolah, dia ketemu dengan guru yang bisa menyuntik ambisi, imajinasi, dan kehokian. Tapi kalau gurunya digaji 2,8 juta, betul, ini jelek. Nah ini gimana nih? Saya ceritain sedikit nih rahasia Presiden Prabowo. Dia mau bikin sekolah terintegrasi. Itu satu sekolah dianggarkan sekitar 300 miliar rupiah. Siap. Itu akan berapa hektar nanti sekolahnya lengkap, mungkin dari SD sampai SMA kalau nggak salah ya. Itu akan dibuat, tadi gurunya yang jago-jago segala macam di situ. Tahun depan kan akan dibuat pilot project, kita akan buat 40 sekolah. Itu anggarannya sekitar 12 triliun kita udah siapkan. Itu saya harapkan tadi bisa membantu dari sisi supply pendidikan ke murid-murid yang tadi. Mungkin biayanya juga nggak terlalu mahal masuk sekolah itu, tapi akan dibuat seperti itu. 40 seperti besar, banyak. Tapi sekolah bagus, sekolah besar ya. Tapi cita-cita presiden bukan 40, 7.000. Wow. Saya sakit perut ketika dengar 7.000, 1.000 triliun lebih, mampus. Tapi gini Pak, bertahap aja Pak. Nanti kalau itu bagus, kita akan perluas terus. Sepakat. Karena itu investasi untuk jangka panjang, untuk sustainability NKRI sebetulnya dari situ. Betul. Jadi Pak Prabowo seperti agresif, tapi saya pikir menarik juga idenya dan bisa diimplementasikan. Jadi pikiran Anda sudah terserap oleh Bapak Presiden saya. Mungkin gak sih seorang guru tuh digaji 40 juta sebulan? Karena
Yang jago-jago tuh pengennya kerja di Meta, Amazon, Iya. dan Antara. Jangan Iya dulu kan? dosennya dulu. Iya. Dosennya segitu, kalau dosen Tinggal- segitu saya pikir bagus. Nanti kita lihat deh seperti apa anggaran kita. Tapi gini, biarkan saya ciptakan pertumbuhan ekonomi dulu. Betul. Biar saya Sepakat. punya cukup modal untuk biaya itu. Seandainya utang pun nggak terlalu banyak, nanti utangnya yang jelas ini mesti bertahap. Tapi itu target yang betul. Kalau gurunya gajinya kecil, saya udah lihat di beberapa sekolah ya. Yang pintar-pintar betul nggak mau di sana. Nggak mau. Akibatnya ketika muridnya diajar, loncat-loncat ngajarnya nggak keruan. Dan banyak orang mau Muridnya ngajar. pusing. Banyak orang mau ngajar, orang pinter. Tapi dia khawatir karena dia nggak bisa taruh makanan di atas meja. Ya kalau digaji cuma 2,8 juta, dia nggak bisa naruh Nggak makanan. bisa ya. Punya istri sama 3 anak, susah tuh. Betul, Mendingan gue kerja di Amazon. Nanti itu next step mungkin kita pikirin ya. Yang Insya itu. Allah. Insya Allah. Harusnya sih. Kalau setelah saya lihat orang-orang itu, kurang pantas bagi mereka dapat gaji serendah itu. Kalau saya kan beruntung saya kerja di perusahaan yang selalu bayarnya tinggi terus. Jadi untuk saya agak nggak berasa, nggak terlalu bisa merasakan kesusahan mereka. Tapi setelah saya lihat, ini nggak benar nih kayak gini. Waktu selama bersih gaji saya gede. Pulang masuk di capital market kan lumayan gede. Sama guru kan beda pasti. Habis itu naik di LPS gede lagi gajinya. Di keuangan ya turun sedikit tapi masih lumayan besar. Jadi kita nggak boleh egois, nggak memikirkan mereka karena mereka akan menentukan masa depan kita ke depan ya. Jadi nanti saya coba pikirin. Tapi Pak Presiden udah mikirin itu. Makanya dia bikin sekolah rakyat untuk orang yang miskin masuk itu semua dibayarin semua. Ada sekolah unggulan apa Garuda. Nanti ada sekolah integrated school dia bikin. Jadi Pak Presiden amat agresif dalam hal itu. Tinggal kita jaga agar bisa terimplementasi tanpa mengganggu stabilitas fiskal saya gitu. Tadi Bro Menteri ngomong utang. Utang yang harus dibayar tahun ini, tahun depan 800-an lah, pokok dan bunga kan. Nah, gimana supaya narasi negara ini nggak hanya narasi fixed income, tapi menjadi narasi equity. Maksudnya gimana? Jadinya Kementerian Keuangan tuh harus bisa menciptakan equity story, bukan hanya fixed income story. Equity story itu kan terkait dengan upaya untuk ngedrive produktivitas ke atas kan. Marginal productivity kita tuh masih hanya 30-an ribu dolar per orang per tahun. PPP adjusted, purchasing power. Negara-negara tetangga di Asia jauh di atas itu. Nah itu gimana untuk memutar narasinya menjadi equity story. Bukan hanya semata fixed income story. Itu keren tuh. Di sisi produktivitas ya tadi, kita menciptakan orang-orang yang lebih pintar dibanding yang sebelumnya, lebih berpendidikan, lebih punya keahlian. Nanti kita lihat, itu kan ada semacam, kita lancarkan program magang untuk 20.000 orang lulusan baru. Itu akan kita naikin lagi ke 40.000 kalau kurang kita naikin terus sampai 100.000 orang atau lebih. Di situ akan kita coba bangun itu pelan-pelan. Tapi begini, ketika demand untuk insinyur nggak ada, mereka mau latih di mana? Mereka bisa magang, tapi ketika ekonominya slow pertumbuhannya, habis magang selesai, nganggur lagi. Jadi saya mesti hidupkan industri-industri di sini. Kita mesti lanjutkan transformasi ekonomi yang terjadi, yang terhenti sejak krisis 1998 dari agriculture ke manufacturing sama service yang high value added kalau bisa itu. Cuman kalau Anda maksud seperti itu, ya saya pikir inline nanti dengan program-program yang akan kita jalankan. Tapi tadi saya mesti ciptakan base yang cukup dulu untuk gerak ke sana. Kan sekarang juga masih banyak yang orang-orang pintar yang belum bekerja sesuai dengan keahlian dan kemauannya. Saya ciptakan itu dulu sehingga mereka masuk sana, baru kita pikirin yang lain-lain sambil perbaikin pendidikan tadi. Saya punya keyakinan, ini insting aja ya, bahwasanya kalau modal masuk,
untuk pembangunan pabrik. Ada pabrik BYD 5 biji, ada pabrik Tesla 10 biji, ada pabrik apa. Demand untuk insinyur-insinyur lulusan ITB, ITS, dan lain-lain. Itu akan gede banget. Jadi harus dipastikan bahwasannya iklim investasi ini layak untuk modal masuk. Ya kalau enggak ya demand-nya enggak akan ada dan gig ekonomi semakin gede. Ya, betul. Ya kan? Jadi saya pernah punya pengalaman ke Taiwan ngundang Pegatron. Itu produsen iPhone terbesar kedua setelah Foxconn. Siap. Dia salesnya waktu itu ya $47 miliar setahun, sekitar segitu. Saya undang mereka ke Indonesia. Jadi waktu saya ketemu CIO-nya, perempuan kebetulan, diskusi lah mereka sama saya. Saya dari Menko Maritim waktu itu Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi, nggak ada hubungannya sama investasi kan, tapi saya berangkat ke sana aja disuruh. Saya tanya ke dia, Anda mau pindahin sebagian 10% dari kapasitas produksinya dari Cina ke negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ya, saya akan begitu kan. Kalau boleh tahu, Anda udah pilih negara yang mana? Udah, saya udah pilih 5 negara. Tolong sebutkan 1, 2, 3, 4 sampai 5 negara. Indonesia nggak masuk. Wow. Saya bilang, ya udah, selamat kalau gitu kamu dapat negara yang bagus. Saya tanya sama dia, sebetulnya apa sih yang dikasih negara itu ke kamu sehingga kamu pilih negara-negara itu? Dia sebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya bilang, saya investor serius, kalau ada insentif yang bagus saya akan masuk. Oh gitu ya? Iya. Ya udah Bu, saya kasih semua yang Anda minta tadi. Saya authorize untuk ngasih itu ke Anda. Saya kasih sekarang. Dia kaget tuh, yang benar? Iya. Saya dari kementerian yang serius, saya kasih itu dan saya authorize. Anda dapat yang Anda sebutkan tadi semua. Dalam waktu seminggu mereka putuskan pindah ke Batam loh. Tapi tetap dia bilang, saya bilang pindah ini semuanya. Oh nggak bisa. Emang kamu punya engineer berapa orang? Untuk ini aja saya perlu 150 engineer. Ada nggak kamu supply-nya? Ada. Kalau mau kamu kerja sama sekolah-sekolah di Indonesia, saya kerja sama dengan sekolah Indonesia. Tapi ya, supply kita nggak cukup banyak untuk bisa menyerap mereka. Kalau kita kesini, mereka kesini, yang besar-besar, orangnya kan nggak ada. Ini yang short supply. Orang kita bilang kita orang pintar, nggak cukup orang yang ahli seperti itu. Saya perlu electrical engineering 150 orang. Ada nggak kamu? Ya itu salah satu challenge saya sendiri. Tapi cuma satu. Jadi challenge-nya seperti itu. Jadi pada dasarnya investor asing gampang masuk sini dan mau masuk sini ketika dijamin seperti itu. Saya jaga mereka sampai mereka setup semuanya. Satu lagi ini yang pernah saya bawa ke sini, Hyundai mobil. Dulu kan Cina belum masuk, Hyundai mau masuk ke sini. Begitu datang saya jaga dari awal sampai mereka ground break di sana. Di kantor saya di Menko Maritim. Jadi kalau mereka butuh insentif pajak, saya panggil orang keuangan. Kalau mereka butuh izin-izin, saya panggil orang tempat Anda dulu. BKPM ke tempat saya. Kalau perlu izin perdagangan, saya panggil orang perdagangan tempat saya. Jadi semua di tempat saya. 4 bulan selesai sampai mereka ground break. Jadi mereka banyak yang mau, cuman kadang-kadang untuk industri tertentu yang ngeganggu orang kita sendiri. Itu yang kita beresin, akan kita beresin dengan debottleneck itu akan bisa kita bereskan. Jadi betul supply orang kita belum cukup siap. Tapi kalau kayak gini terus nggak akan pernah siap kan ya, kita undang sedikit-sedikit sampai siapin orang. Sampai kita siapkan modalnya orang. Masuk, pabriknya dibangun, itu masih supply. Kan mereka bangun itu berapa tahun, perlu setahun 2 tahun nggak menjadi semua kan. Kita bisa latih orang segala. Biasanya sih yang proyek-proyek selama ini adalah begitu dia membangun, orangnya dilatih di sana negara asal, begitu jadi orang kita siap. Jadi ya itu, kita memang betul harus di bottleneck iklim investasi di sini supaya investor asing suka invest di sini. Dan sebagian besar juga mereka nggak bisa masuk karena orang kita sendiri nggak mau. Jadi kita mesti bereskan itu sendiri. Itu juga. Saya ingat, saya pernah bawa investor dari Taiwan, nafta cracker. Kan kita nggak punya petrokimia yang kuat di sini.
kerjasama dengan itu CPC, China Petroleum Company, itu perusahaan BUMN terbesar di Taiwan. Datang ke sini, dia mau jual yang bekas tadinya. Orang sini bilang, saya nggak mau yang bekas. Kalau yang bekas, saya nggak bisa. Ya udah, saya ke Taiwan lagi. Mau nggak kamu yang invest yang baru? Saya mau, katanya. Orang sini bilangnya apa lagi? Saya nggak mau yang baru itu, terlalu kecil. Kalau 2 kali, saya mau. Saya ke Taiwan lagi. 2 kali mau nggak lo? Mau. 2 kali mau nggak? Orang sini bilang apa? Saya nggak mau, saya nggak punya uang. Gue ke Taiwan lagi. Bisa nggak lo financing? Bisa. Udah financingnya ada. Wah, saya nggak mau ini. Akhirnya mereka selalu cari cara untuk menolak. Sehingga suatu malam saya telepon, lu sebetulnya mau apa enggak sih? Lu minta barang baru, gue kasih baru. Lu minta kapasitas 2 kali, gue kasih 2 kali. Lu minta duit, gue bawain duit. Lu masih nggak mau juga. Wah, gini-gini, gue mau Pur, tapi gini-gini. Tapi susah, dipersulit terus. Jadi itulah behavior orang kita. Yeah. Jadi jangan salahin asing nggak melirik sini. Mereka banyak yang melirik, kita sendiri yang mempersulit. Nanti kalau di bottleneck, nanti kita awasin tuh, yang gitu-gitu. Penegakan hukum dan translasi. Betul. Nah, ini observasi. Translasi kan geser. Iya. Kalau Anda ngomong translasi, saya pikir geser barang sana ke sana. Enggak, perlu orang insinyur dan orang pinter STEM. Ini kalau kita perhatiin Tiongkok dengan beberapa demokrasi. Tiongkok tuh secara politik sentralistis. Tapi ekonominya sangat desentralistis. Banyak demokrasi di dunia politiknya desentralistis, tapi ekonomi sentralistis. Ini kita lihat kan, pertumbuhan ekonomi di kota-kota primer, di banyak demokrasi di dunia, termasuk di sini, jauh lebih cepat daripada kota-kota sekunder atau daerah. Nah, ini apa yang bisa disikapi oleh Kementerian Keuangan untuk lebih mendesentralisasi aktivitas ekonomi? Jadi paling yang pertama kita pastikan Pemda belanja dengan bagus. Sebetulnya bukan di situ aja. Kalau mereka belanja dengan baik, dengan tepat waktu, tepat sasaran, berarti kan mereka memperbaiki manajemen mereka sendiri kan. Yeah. Nah, dengan itu saya harapkan nanti di daerah juga iklim investasinya lebih bagus dibanding sekarang-sekarang. Sekarang kan sebagian besar kalau ada investasi ke daerah, mereka minta uang depan, minta ini, minta itu, sehingga orang takut. Dengan koordinasi yang lebih bagus dan dengan kemampuan mereka nanti yang lebih bagus, dengan pengertian yang lebih baik, harusnya kita udah masuk ke masa desentralisasi. Kalau sekarang kan karena mereka belum cukup baik membelanjakan anggarannya, akibatnya setiap tahun banyak uang numpuk di sana nggak kepake, 100 triliun kalau nggak salah setiap tahun tuh nggak kepake. Atau itu carry over, yang jelas ada 100 triliun yang bisa dihabisin oleh mereka. Itu menunjukkan mereka nggak cukup pandai mendesain program dan lain-lain. Otomatis itu terrefleksi juga di cara mereka deal dengan para investor. Dari pusat nanti akan, dari keuangan ya, ini yang di keuangan aja ya, yang mampu kita kerjakan adalah akan kita ngirim orang-orang kita ke daerah untuk mengedukasi mereka bagaimana mendesain dan menyerap anggaran dengan baik. Tentunya nanti otomatis ada yang lain-lain akan ikut semua ke sana. Ketika kemampuan finansial mereka meningkat, harusnya awareness tentang itu, menciptakan iklim investasi yang baik juga akan terbuka lebar. Saya pikir itu dari keuangan hanya itu aja ya. Sambil nanti kita perbaikin the bottlenecking, kita kejar low hanging fruit yang siap-siap investasi yang sudah siap, kita salurkan ke tempat-tempat yang memang siap menerima investasi itu. Carrot and stick-nya gimana tuh? Untuk daerah? Saya udah kebanyakan stick kemarin. Saya selalu bilang, kalau korupsi kan ditangani oleh pihak yang lain ya. Tapi kalau saya sih hanya ngelihat berapa efektif mereka menyerap anggaran, programnya seperti apa. Yang jelas setiap tahun akan kita lihat, mampu nggak mereka menjalankan program yang mereka desain. Kalau enggak, kita akan potong anggarannya secara bertahap. Kan saya boleh ya gitu, saya potong aja. Kan mereka nggak tahu formulanya, suka-suka saya. Tapi salah satu indikator adalah itu, berapa bagus mereka menjalankan dan berapa bersih pemerintahnya yang berjalan. Jadi kalau ada korupsi, pasti kita nggak akan tambah uangnya. Karena saya rugi, bocor uangnya. Dan kalau talentanya kurang di daerah, itu gimana tuh fasilitasinya? Kalau untuk
daerah yang kurang ya. Saya nggak mau sebut daerahnya ya. Siap. Di LPDP itu ada semacam affirmative action, di mana daerah tertentu dikasih jatah dan dibina oleh LPDP untuk disekolahkan ke luar negeri. Sudah berjalan beberapa tahun. Dulu kita juga yang mulai yang trigger dari Menko Polhukam, karena kita ingin adanya pemerataan pendidikan. Di daerah tertentu kita ini minta program khusus yang compete-nya nggak sama dengan daerah yang lain. Dikasih jatah berapa ratus gitu untuk disekolahkan ke luar negeri, dan mereka sekarang banyak di luar negeri. Saya harap mereka pelan-pelan pulang ke sini bertahap dan akan menimbulkan atau menyebarkan kepandaian yang mereka pelajari di luar negeri. Ini rasio pajak masih 10% kan. I-Core masih di atas 6. Pandangan Anda gimana ke depan? Rasio pajak kan kita waktu zaman Anda tuh sempat 11% lebih kan? 12, 12 waktu itu ya. Kenapa bisa begitu? Karena yang drive ekonomi private sector. Begitu government led tinggal 10 atau lebih sedikit. Jadi saya kehilangan setengah 1% tax ratio gara-gara itu. Jadi kalau saya hidupkan ke depan, itu aja sektor private saya hidupkan aja, saya tambah setengah sampai 1%, itu 230 triliun rupiah income saya hampir otomatis. Itu nanti saya perbaiki lagi tax collection, cara orang saya mengumpulkan pajak. Lebih ya, saya cegah kebocoran lah, dan saya perbaiki core tax supaya betul-betul bisa dipakai untuk menggunakan data yang di masyarakat secara optimal, sehingga tax collection-nya lebih bagus lagi. Nanti kalau udah tumbuhnya lebih cepat lagi, let's say tumbuh 6,5%, yang kemarin ribut-ribut, yang banyak protes, saya akan impose tax itu. Kalau sekarang kan masih baru mulai ini, terlalu early untuk mendorong ekonomi sekarang. Untuk mengenakan pajak. Nanti kalau agak cepat baru kita kenakan lagi untuk tadi program-program jangka panjang. Tapi yang jelas, selama programnya atau program pemerintah jalankan dengan baik, pasti impactnya ke masyarakat, ke ekonomi akan baik juga. Jadi tax berapapun akan balik lagi ke perekonomian. Betul. Dan kemarin sikap untuk yang sangat favorable untuk mikro UMKM itu disambut dengan baik banget dan masyarakat luas, ya kan? Oh, yang delay itu ya, ya. PTKP ya. Yang kita perpanjang. Bahkan kalau bisa ceilingnya dinaikin dari 4,8. Dan nanti itu kan hanya untuk individu aja, tapi yang PT harusnya kalau adjusted to inflation kan naik dia, otomatis. Tapi sih kita lihat lagi. Karena itu kebijakan bukan dari saya, dari kalau nggak salah Menko Perekonomian. Kita support aja. Siap. Jadi yang bagus pasti kita support tanpa nanya. Siap. Makanya mereka sana, oh bagus lu. Kan bagus, harusnya dinaikin malah. Tapi kalau I-Core gimana bro? I-Core sama juga. Ketika inefisiensi tinggi karena ini jadi pemerintah kan, ya I-Core-nya otomatis tinggi. Pemerintah gimana? Kan bukan gila pemerintah. Biasanya kan mereka lebih inefisien dibanding sana. Sehingga kita perlu investasi yang lebih besar untuk menciptakan pertumbuhan yang sama ya. Dibanding kalau private. Saya pikir kalau private bisa jalan, nanti akan lebih baik lagi. Dan yang penting adalah gini. Kalau tadi di bottlenecking dihilangkan tadi, itu otomatis nanti I-Core-nya turun. Karena hambatan yang nggak perlu dari sistem akan berkurang secara signifikan. Tapi ini pekerjaan yang ini nggak sebentar, harus terus menerus. Tapi kalau saya jalankan di bottlenecking tadi dengan bagus, harusnya 3 tahun udah membaik itu. Dugaan saya 3 tahun udah membaik ya. Jadi ini anggapannya kalau di bottlenecking sukses, keterlibatan swasta lebih ketika di bottlenecking sudah sukses, bukan kalau pasti terjadi itu soalnya. Insya Allah. Kalau atau sewaktu itu kejadian, ini semestinya peran swasta akan lebih meningkat, M0 akan naik, M2 akan naik, tax ratio akan naik, I-Core akan turun, middle class juga akan naik dari 17-18%, syukur-syukur ke 20-23% lagi, syukur-syukur lebih, terus porsi manufaktur juga akan naik kan dari 19%. Ini masuk akal narasinya. Jadi kuncinya di bottlenecking. Ya,
Ya di bottlenecking yang pertama kita ciptakan stability, optimalkan yang ada, fiskal, moneter dan lain-lain. Iya. Habis itu di bottleneck. Karena kita nggak bisa tumbuh cepat juga kalau fiskal moneternya berantakan. Iya. Jadi kita rapikan semuanya. Habis itu di bottleneck. Dan gini loh. Dan itu nggak lama, bentar lagi jalan. Iya. Ini yang saya perhatiin tuh tesis investasi itu nggak absolutis. Maksudnya? Hari ini nggak perlu sempurna. Oh ya. Tapi kalau orang di luar tahu bahwa lu bakal lebih oke besok, lusa lebih oke daripada besok, minggu depan bakal lebih oke daripada lusa, masuk tuh bareng. Iya. Iya kan? Mereka udah tahu sebagian. Karena kan saya udah bicara dengan beberapa investor yang datang ke kantor. Di mana ininya, buktinya itu IHSG naik terus. Kan asing sudah mulai masuk lagi. Tuh. Sebagian ngeliat, kalau datang ke sana kan nanya sambil ngetes, ini orang Betul. serius apa enggak. Ketika saya bilang saya akan begini, dan saya betulin nanti investment climate dengan cara begini, mereka percaya, mereka mulai masuk. Makanya saya termasuk yang optimis. Paling nggak kan pertama capital market dulu. Ya. Itu sebagai flag ke orang-orang yang FDI. Ini udah mulai bagus nih. Yang FDI juga akan melihat ke sini, mulai ngeker-ngeker. Ya. Saya harus jaga ini semua sampai mereka mulai masuk ke sini yang FDI-nya. Jadi capital market bukannya jelek, itu adalah flag untuk dunia investor. Ada yang terjadi di Indonesia nih, ada yang positif. Ya. Nanti begitu yang FDI mulai masuk ya tadi, saya harapkan akan makin bagus lagi ke depan. Yang berikutnya ini terkait dengan sustainability. Transisi energi. Ini elektrifikasi Indonesia cuma 1.300 kWh. Kita bangun cuma 3.000 sampai 4.000 megawatt. Udah terbangun kurang lebih 90.000 megawatt. Untuk naikin elektrifikasi per kapita ke 6.000 kWh aja per kapita, kurang lebih kita harus bangun 400.000 megawatt. Jadi kalau kita cuma bisa bangun 3.000, kita butuh 130-an tahun. Ya, denominatornya harus dinaikin dari 3.000. Saya sih ngelihat, ya kita minimum harus bisa bangun 15-20 ribu megawatt per tahun untuk meningkatkan elektrifikasi mencapai modernitas. Singapura, Amerika, Tiongkok, Brunei, itu elektrifikasinya 10.000 kWh per capita. Filipina masih 900. Negara-negara berkembang di Asia Tenggara masih di bawah 2.000. Nah itu gimana tuh? Kalau saya lihat kan elektrifikasi adalah salah satu indikator dari apa yang terjadi, dan itu bukan target sebetulnya untuk saya. Siap. Yang penting adalah saya ciptakan demand yang cukup, di mana dari masyarakat yang semakin kaya yang bisa bayar elektrifikasi itu. Jadi kalau kita ngomong ke PLN sekarang, mereka selalu bilang mereka over capacity loh. Artinya apa? Ya mau didorong juga nggak ada yang beli kira-kira gitu, karena kemampuan masyarakat kita sebagian besar belum cukup, karena kita kelamaan tumbuh di kisaran 5%. Jadi kalau saya ciptakan orang makin kaya, golongan tengah menengah makin banyak, di mana akan naik, PLN pun akan invest dan yang lain pun akan invest. Jadi di pemerintah sekarang saya nggak pernah dengar mereka bilang kekurangan listrik. Mereka sedang mencari supply listrik yang sumber tenaga yang baru, yang lebih sustainable dan lebih hijau kelihatannya. Yang mereka bilang bisa melistriki seluruh desa di Indonesia. Ada plan investasi sebesar $70 miliar untuk 100 gigawatt power plant dari tenaga surya. Tapi saya nggak tahu itu masih akan jalan waktu kapan. Sepertinya dalam waktu dekat sudah dihitung oleh Menteri SDM. Saya pikir rencana yang bagus asal teknologinya betul-betul teruji dengan baik. Tapi bukan itu masalahnya. Bisa bayar nggak orangnya? Di situ kan. Sekarang aja sebagian besar banyak sekali yang disubsidi oleh pemerintah. Apakah berarti kita harus mensubsidi semua tadi? Kan boros juga, pemerintah juga nggak kuat kan pasti. Jadi ya harus double kita ciptakan demand yang bagus dari pertumbuhan yang bagus dari orang yang semakin kaya, sehingga ketika PLN ekspansi listriknya ada yang make. Jadi elektrifikasi dilihat dari situ, itu ada hasil akhir dari pembangunan kita. Jadi bukan target
Saya Untuk saya nggak khawatir mengenai oversupply listrik. Apalagi kalau di bottlenecking terjadi dan akan terjadi. Kalau di bottlenecking terjadi, duit masuk, demand-nya akan. Nah, jangan sampai begitu demand-nya ada, listriknya kagak ada, ya kan? Ya betul. Jadi kalau kita tanya PLN selalu oversupply, kenapa? Dulu waktu mereka rencana kelistrikan itu, growth-nya 6-7% saya ingat di desainnya. Ternyata kita hanya 5% terus-terusan. Sehingga yang dibuat tidak terserap. Jadi pertama ya kita geser sana dulu cepat, nanti gitu PLN melihat makin pendek supply-nya, ya kan dia akan invest, walaupun nanti kalau perusahaan baru masuk sini akan agak telat. Karena paling enggak kalau bikin baru kan perlu 3 tahun paling enggak ya. 3 tahun paling enggak. Tapi saya sendiri, saya punya Geodipa yang namanya di bawah keuangan. Itu adalah BLU yang specialized di geothermal. Dia hanya punya beberapa field, cuma 2 yang besar. Saya ingin perluas lagi itu sehingga kita bisa supply listrik dari geothermal. Dan harusnya kan kita katanya punya potensi geothermal terbesar di dunia. Nanti untungnya adalah kalau energinya hijau, produk yang memakai energi hijau di Eropa dapat special treatment sehingga memperbaiki daya saing kita. Jadi dari kami akan diskusi dengan Geodipa tadi dengan industri-industrinya sekalian, sehingga kita begitu drill udah clear siapa yang memakai. Kalau perlu nggak lewat PLN, nggak lewat PLN. Kalau bisa dibuat kabel ke sana, atau kalau perlu lewat jaringan PLN ya kita lihat berapa cost-nya. Jadi kita akan optimalkan sumber-sumber energi yang tadi yang sustainable, yang hijau. Siap. Dan untuk naikin elektrifikasi ke 6.000, kita butuh 400.000 megawatt. Itu kurang lebih $1 triliun. Tapi saya sepakat, demand pushed. Ya, kita baru supply side. Saya nggak bisa bikin itu sebanyak-banyaknya tanpa ada yang bisa beli. Sekarang aja banyak subsidi, saya kurang subsidi ribet. Betul. Jadi salah satu kuncinya adalah memperkaya masyarakat kita. Makanya saya selalu bilang kan, ayo kita kaya bersama. Kira-kira gitu. Nah ini ngomong sedikit mengenai demokrasi. Demokrasi itu akhir-akhir ini kan didefinisikan hanya dalam konteks pendistribusian suara. Tapi idealnya dalam konteks pendistribusian public goods, termasuk pendidikan, intelek, kesejahteraan, kesehatan, nilai moral, nilai sosial. Pemikiran seorang Menteri Keuangan itu gimana sih mengenai distribusi public goods? Oh, saya nggak pernah mikirin itu. Anda yang mikir. Saya mah gampang kerja, beresin ekonominya udah. Jadi begini, kalau ada masyarakat kita yang tidak bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi dan jumlahnya makin lama makin banyak, kita akan menciptakan instability sosial politik. Kalau udah instability-nya tinggi dan demonya besar kemana-mana, kita nggak bisa bangun juga. Jadi kita harus pastikan pembangunan kita bisa nyebar ke seluruh kalangan. Kalau nggak bisa otomatis dengan spillover yang lambat itu, kita harus intervensi. Saya akan monitor itu dari waktu ke waktu. Makanya banyak program Pak Prabowo yang langsung ke masyarakat kan, kayak MBG walaupun banyak yang ngecam, kalau saya pikir itu salah satu upaya untuk meratakan hasil pembangunan lah. Kayak gitu. Nggak jeleknya asal dijalankan dengan baik. Banyak yang sekolah-sekolah pintar segala macam itu sekolah rakyat, itu effort untuk ke arah sana. Nggak sempurna sekarang, tapi nggak apa-apa, itu suatu usaha yang bagus. Nanti kita sempurnakan terus ke depan. Untuk pemerataan misalnya yang market base, ya kita mesti samakan atau perhatikan education level di setiap provinsi di sini dengan baik, di setiap daerah, sehingga kita mendapatkan level pendidikan yang lebih merata di Jawa dan di luar Jawa. Kita harus bergerak ke arah sana. Kalau enggak ya tadi, kita kan pasti nggak akan mengalami demokrasi yang Anda sebutkan tadi. Siap. Ini masyarakat luas sudah mulai menikmati kereta api cepat. Sebagai orang awam, gimana sih untuk memahami kerangka ke depannya nih, supaya ada kelanjutan? Maksudnya? Ya, jangan sampai tegalur aja.
Oh enggak. Kalau ini mau dilanjutkan Desainnya ke kan Surabaya, dilanjutkan sampai Banyuwangi. Surabaya katanya. Bahkan sampai ujung lagi, sampai ujung Jawa sana. Siap. Kalau saya pikir kita emang harus berani invest. Kan itu keuntungannya mungkin bukan keuntungan ekonomis financial company saja kan. Kalau dari kereta apinya mungkin bisa rugi. Tapi kalau orang pinter kan, dia akan bikin apa? TOD apa TOP? Ya. Di sekelilingnya akan dibuat TOD. TOD ya, tempat-tempat baru, bisnis baru, pemukiman baru, di mana dengan itu bisa jadi terjangkau. Jadi nggak di Jakarta aja, di luar Jakarta juga Jakarta cepat misalnya, atau dari mana ke mana ini cepat. Dengan strategi yang pas harusnya sih bisa menguntungkan itu kereta api. Dan seandainya rugi pun di ininya kan, tapi kan kita punya mode transportasi tambahan yang bisa menghubungkan dengan cepat satu daerah dengan daerah lain. Ya. Nggak hanya pesawat aja, pesawat kan terbatas. Dengan itu harusnya sih hubungan makin cepat, connection makin dekat. Jakarta dengan Jawa Timur misalnya jadi dekat sekali. Artinya perpindahan orang akan lebih cepat, perpindahan bisnis atau transaksi bisnis bisa lakukan dengan lebih baik lagi walaupun sekedar internet ya. Tapi kan kadang-kadang kalau di bisnis kita perlu ketemu orang juga kan untuk meyakinkan betul nggak Anda serius apa enggak. Jadi saya pikir sih dampaknya akan bagus sekali. Belum lagi regional development di selatan kan agak tertinggal dibanding utara Jawa kan. Ya. Dan itu akan bantu desentralisasi ekonomi. Iya, desentralisasi ekonomi. Jadi itu yang betul yang ini. Cuman emang harus invest. Kalau invest tuh kadang-kadang rugi ya nggak apa-apa. Di sininya rugi, tapi di economic development dan economic overall-nya menjadi lebih bagus. Ya. Mungkin sekarang banyak yang marah karena biayanya mahal. Emang pada waktu pembuatan pertamanya emang ada keterlambatan di sana sini karena emang kita baru buat kan. Tapi kalau saya bilang kalau mau invest nggak usah takut. Kayak MRT di sini juga sama kan, mahal juga, tapi orang menikmatin sekarang. Dan kalau kita lihat di kota, Anda kan kuliah di Boston ya, mana? Iya. Stanford apa di mana? Yang satunya, ya Harvard. Ya. Harvard. Itu kan di bawah tanah. Tuh. Kalau di atas kelihatannya sepi kan, mana orangnya pada di mobil sepi, tapi di bawah rame. Ya. Jadi kota-kota besar kan seperti itu di banyak negara kan, dan akibatnya kemacetan berkurang secara signifikan kan, ketika orang sudah memakai itu semua. Public service. Ya, public service. Jadi gini, untuk itu kadang-kadang negara harus rugi tapi nggak apa-apa. Ekonomi secara keseluruhan untung. Kita bisa dapatnya di pengurangan subsidi. Siap. Di economic growth juga dapat pajak yang lebih tinggi ketika growth-nya lebih cepat karena ini nggak ada gangguan kemacetan segala macam. Saya ingat waktu saya dengar itu Mas saya Susan pernah desain IKN kan. Saya dengar presentasi dia. Dia desain pokoknya kendaraannya lancar semua dari ujung ibu kota ke ibu kota yang lain. Dia udah ngomong 10 kali dia akan bangun $100 billion satu klaster. Setiap 5 tahun dia dibikin sampai ada 10 klaster besar. Dari ujung ke ujung itu dia bilang nggak boleh dari 15 menit. Saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Biar efektif, katanya bisa berhubungan cepat. Lah gimana bisa 15 menit? Setiap mobil kecepatannya 150 sampai 200 km per jam. Lah gimana? Supirnya tabrakan dong. Nggak ada supir, semuanya smart car semuanya. FSD, ya, full self-driving. Ya. Kayak gitulah harusnya kalau mendesain. Jadi besar pun jadi nggak masalah. Ini kan Jakarta dari kantor saya ke sini aja 1 jam lebih barusan. Ya. BBM habis berapa? Waktu habis berapa? Kan inefisien. Kalau saya kan 15 menit sampai, kita ngomong 1 jam 2 jam, habis saya pulang tidur. Sekarang kan waktu tidur saya berkurang, waktu tidur Anda juga berkurang kan. Gara-gara kemacetan tadi, rugi kita. Itu kerugian yang orang nggak pernah menilai. Ya. Balik ke filsafat. Saya nggak ngerti filsafat. Kenapa ini berat Milton, banget ya. Kenapa Milton Friedman bukan Keynes? Saya di Purdue kan dekat ke Chicago. Kelihatannya itu deh. Friedman Chicago kan ya. Jadi lebih dekat ke sana mungkin. Tapi yang jelas adalah ketika saya Tapi hatinya lebih kena di situ kan.
mungkin ya. Dia menarik kalau ngomong. Jadi saya dengerin terus itu yang YouTube-nya dan beberapa Siap. bukunya saya baca. Orangnya menjelaskannya gampang sekali masuk ke kepala. Keynes saya juga baca tapi lebih sedikit katanya terekspos ke Keynesiannya saya. Jadi kita lihat Friedman terutama kenapa saya mempelajari kenapa kita hancur di 1998 ketika kita yang diserang terakhir kan. Spekulatif attack kan di Thailand dulu, Korea, Malaysia, Singapura. Siap. Kita yang terakhir loh. Tapi kita yang jatuh paling dalam. Kita mengalami kontraksi 13,1% di tahun 1998. Ya. Yang lain 6%, 6,5% dan baliknya lebih cepat. Kita lama baliknya. Salah kita di mana? Saya tanya ke profesor saya belajar di mana? Lu baca buku Milton Friedman itu, habis itu baca Bernanke juga, dia mempelajari krisis. Jadi saya baca buku Friedman itu, terus saya baca buku Bernanke. Karena dia turunan dari Friedman juga kayaknya. Kelihatannya sama-sama ilmunya. Banget. Jadi dari situ saya lihat, oh kita salah kaprah nih tahun 1998. Jadi waktu krisis, untuk mendefense currency kita naikin bunga ke 60%. Jelas, real sektor berhenti bergerak. Kita berpikir kan, ini pasti kita menjalankan kebijakan uang ketat. Harusnya betul kan? Tapi enggak. Kalau kita lihat M0-nya, dia cetak uang sampai M0-nya tembus 100% lebih. Ya. Jadi kita menjalankan kebijakan yang bertentangan. Kalau dia mau tight, M0-nya dinegatifin sekalian. Kalau mau loose, M0-nya tambah. Karena kita menjalankan kebijakan yang ngaco, setan-setannya keluar semua kan, seperti saya bilang DPR itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, M0 yang tinggi menghancurkan apa? Rupiah, sama inflasi yang nggak ketulungan. Itu yang kenapa itu yang saya pegang sampai sekarang. Karena saya dari krisis itu, yang paling pas buat kita adalah mencegah itu terjadi lagi. 2008 kita balik. 2009 ketika global gonjang-ganjing, apa yang Anda lakukan? Counter cyclical, turunkan bunga dan ekspansi fiskal kan. Betul. Anda di situ kan presiden mau masuk. counter cyclical. Orang nggak aware, udah kita kasih tahu dulu ini, tapi orang nggak aware. Kita selalu melakukan kesalahan. Jadi ketika ada kesalahan saya pasti kritik, ribut. Ya orang bilang saya sentimen sama bank sentral, sama pemerintah. Saya nggak peduli. Saya pedulinya adalah jangan sampai kita ngulangin 1998 lagi. Sepakat. Kita nggak bisa afford untuk krisis lagi seperti itu. Utang kita udah kebanyakan. Ini mau gue dorong dikit lagi ya. Ya, dorong kemana? Perlu nggak kita melakukan pelonggaran kuantitatif Untuk naikin M0? seperti cetak uang banyak-banyak itu. Ya dengan kepekaan terhadap velocity supaya nggak hyperinflationary. Oh, kalau saya sih lihatnya sekarang masih terlalu rendah ya. Apalagi sebelumnya kita 0,0 terus pertumbuhannya. Kalau kita bisa double digit, sustainable di antara 20-30%, harusnya bagus untuk ekonomi kita. Ya. Iya kan? Tapi kan saya nggak punya uang. Saya hanya punya uang yang saya kelola. Siap. Saya pastikan impact saya tidak kebijakan saya tidak mengganggu, bahkan bisa mendorong. Ini baru setengah engine yang jalan ini. Siap. Kalau Anda perhatikan, kalau engine satu lagi ikut, gampang sekali kita tumbuh. Karena gini loh, Amerika, Eropa Barat, Jepang, Korea, Tiongkok melakukan pelonggaran kuantitatif. Iya. Untuk meng-create demand. Anda tahu kenapa Amerika nggak resesi? Kan 2023 kemarin mereka bilang Amerika nggak resesi. Bunga naik terus kan. Maret 2023 SVB. Kenapa SVB terjadi? Mereka terlalu agresif memperlambat ekonominya. Bunganya mulai naik. Tapi M0-nya udah tumbuhnya udah minus 15% pada waktu itu. Di bulan Maret 2023. Boleh aku gitu kan? Jadi begitu jatuh,
bunga tetap naik. Iya, Dia balik badan tapi betul. uangnya diinjek lagi ke sistem. Maka saya bilang Amerika udah balik, udah bukan tight money policy lagi, udah loose. Paling enggak udah tumbuh 1%, 2%, nggak negatif lagi, walaupun bunga naik. Yang agak konyol adalah kita ikut, kita anggap mereka melakukan kebijakan ketat, kita ketatkan di sini. Tapi untung saya di LPS, saya tahan bunga di bawah. Bagus. Jadi nggak ini melambat, tapi nggak melambat parah. Jadi kita masih bisa punya ruang untuk tumbuh. Tapi ketika dinolkan lagi ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi even Amerika melakukan kesalahan yang fatal, sekarang sudah insaf. Makanya saya bilang, kan selalu bilang Amerika yang resesi, nggak mungkin, kenapa? Dia udah injek uang lagi, walaupun nggak ngaku. Sebelumnya kan mereka bilang quantitative easing. Sebenarnya untuk saya itu adalah operasi moneter biasa, hanya lebih besar daripada sebelumnya. Betul. Skalanya. Itu kan biasa. Kalau dia mau dorong ekonomi ya turunan bunga ya injek uang. Kan nggak mungkin turun bunga uangnya nggak ditambah. Karena kalau itu gimana cara kita nurunkan bunga di pasar dengan nambah suplai uang, kira-kira begitu. Jadi ya harusnya seperti itu. Jadi bukan hal yang haram, lakukan saja. Kalau takut inflasi, kita monitor. Kalau hitungan saya adalah sebelum kita tumbuhnya di atas laju pertumbuhan potensial yang saya bilang 6,5 sampai 6,7% tadi, nggak apa-apa. Ekonomi tumbuh lebih cepat. Karena sebagian dari kita takut ekonomi tumbuh di atas 5% akan terjadi inflasi. Itu bisa diukur. Bisa diukur. Diukur CPI, diukur velocity, bisa dimonitor, di-manage bahkan. Bisa di-manage. Dan gini, kita bisa kendalikan kok semuanya. Itu kan di kita. Supply uang, bunga, ini fiskal di kita sendiri. Jadi saya selalu bilang begini, global gonjang-ganjing saya nggak peduli. Di luar kendali saya bisa apa? Tapi domestic demand kita kuat 90%. 10% tergantung sana ya. 80-90% lah. Selama saya jaga ini dengan kebijakan yang pas, harusnya ekonomi kita masih akan oke. Sepakat. Nah itu yang saya kerjakan, saya fokus semua mesin domestik, semua mesin-mesin, semua kebijakan saya tidak mengganggu atau bahkan menstimulus, menjagalah pasar domestik kita. Ini ada informasi yang menarik mengenai John Maynard Keynes. 1914. Waktu Inggris ngambil keputusan untuk dukung Perang Dunia Pertama. Dia issue bond. Nggak di-subscribe. Nggak laku semuanya. Itu pertama kali Bank of England ngambil keputusan untuk nyetak. Supaya fully subscribe. Nah, Keynes nulis surat ke Gubernur Bank Sentral, Bank of England, untuk mengucapkan selamat. Itu untuk saya ditafsir sebagai Keynes sebagai monetaris pertama. Jauh sebelum Milton Friedman. Iya. Jadi waktu kita dulu sekolah, kita dididik seakan-akan mereka itu adalah kontra. Padahal kemungkinan besar secara ideologi Keynes itu sebetulnya monetaris. Ya dengan cara itu kan berarti Bank Sentral Keynes memonetize kebijakan fiskalnya. Dan ini untuk keadaan tertentu nggak apa-apa, nggak dosa. Absolutely. Jadinya financialization ruang fiskal itu oke-oke aja selama circumstancesnya bisa dipertanggungjawabkan. Iya betul. Kenapa Bank Sentral sama pemerintah dipisah? Karena debat waktu itu adalah kan government short horizonnya pendek. Kalau Bank Sentral impactnya kan panjang, lama ke ekonomi. Jadi mereka takut kebijakan jangka pendek pemerintah mempengaruhi kebijakan Bank Sentral yang jangka panjang, sehingga nggak cocok itu. Jadi harus dipisah. Jadi kita nggak boleh monetize kebijakan fiskal katanya gitu. Tapi semua melakukan itu sekarang kan. Dalam keadaan terpaksa nggak apa-apa, bukan haram. Tapi yang jelas jangan sampai monetizingnya itu terjadi hanya untuk memuaskan selera politik saja. Tuh. Itu yang mesti dijaga. Dan gara-gara itu kan Bank Sentral dipisah sekarang sama pemerintah. Dan ketika krisis kemarin kita terbitkan bond yang lebih Bank Sentral di pasar primer atau ada bond yang bukannya nol itu,
Orang-orang kan ribut di sini. Kalau saya bilang biar aja. Emang agak aneh, tapi keadaannya kan memaksa seperti itu. Tapi jangan terus-terusan, nanti kredibilitas kita juga hilang. Ini kan main kredibilitas sekarang. Tapi mereka juga nggak fair-fair amat sama kita. Mereka boleh, kita nggak boleh, kira-kira gitu kan. Itu kemunafikan yang nyata. Bro Menteri, ini udah 1,5 jam lebih. 1,5 jam ya? Ada pesan-pesan akhir untuk masyarakat luas? Nggak banyak sih pesannya. Yang pesan mungkin yang utama ingin saya katakan adalah kita nggak usah khawatir tentang atau nggak usah cemas tentang masa depan kita. Masa depan kita di tangan kita sendiri. Kita yang menentukan mau jadi kaya atau mau jadi miskin. Dan kita sudah punya pengalaman cukup dari beberapa krisis 9798, 2008, 2015, 2020, 2021 untuk bagaimana mengatasi gejolak ekonomi global maupun domestik. Dengan pengetahuan itu kita bisa tumbuh lebih cepat. 8% tinggi sekali, tapi bukan angka yang mustahil. Setuju. Jadi kita semua siaplah kaya bersama-sama. Amin. Kita doain yang terbaik. Amin. Makasih. Thank you banget. Thank you, Mas. Teman-teman, itulah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih.